Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Mu'arifatul Fitriyah. Saya dari kelas PBA 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang di dalam kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karangan Syekh Mustafa Al-Ghulayi, yakni pada halaman 152 sampai 154. Pada halaman 152 ini masih bersambung ke yang pada halaman sebelumnya, yakni Al-Zaidah ya. Macam-macam dari Al-Zaidah yang darurat syair. Fa'adakha ala yazidi li darurati syiari wa hiya daruratun qabihatun. Masuknya al dalam lafaz yazidin itu karena darurat syair. Di contohnya syairnya di halaman sebelumnya saya bacakan, ra'aitu al-walid ibn yazidu mubarakan syadidan bi arba'il khilafati kahiluhu. Yang difokuskan ini adalah lafaz al-yazidu. Mestinya ini adalah Walid bin Yazid, begitu, tidak ada alnya. Tetapi karena menurut maksudnya penyair itu supaya selaras mungkin ya, atau wallahu a'lam lah, jadi ditambahkan al karena darurat syair. Wahya daruratun qabihatun, tetapi keadaan ini adalah darurat yang jelek gitu. Dalam contoh syair yang lain ada juga walaqad janaituki akmu'an wa asakilan walaqad nahaituki an banatil aubari. Banatil aubari asluhu banatu aubar. Ini adalah jenis binatang ya, mungkin banatu aubar. Mestinya banatu aubar, tetapi karena darurat syair bisa ditambahkan dengan al menjadi banatil aubari. Waqad dakhilati ala tamyiz, dan al juga bisa masuk ke dalam tamyiz. Seperti contoh syair juga, ra'aituka lamma an arafta wujuhana sadadta wa tibta an nafsa ya qaisu an amtik. Wal aslu tibta an nafsa, lafaz tibta an nafsa ini aslinya adalah tibta nafsan. Oke. Tibta nafsan karena lafaz nafsan ini adalah sebagai tamyiz. Li'anna tamyiz la yakunu illa nakiratan, karena sesungguhnya lafaz tamyiz ini tidak ada kecuali dalam keadaan nakirah. Begitu. Itu adalah bab yang al-zaidah dalam keadaan darurat syair. Baik, kita lanjutkan kepada bab yang selanjutnya, yakni al-mausuliyah. Al yang berfungsi sebagai isim mausul, al yang mengandung isim mausul. Oke. Wa qad takunu al ismun mausulin bilafdhin wahidin lil mufradi wal musanna wal jam'i wal mudzakkari wal muannats. Wa qad takunu, terkadang al itu bisa mengandung isim mausul dalam keadaan mufrad, musanna, jamak, mudzakkar maupun muannas. Wa hiya ad-dakhilatu ala ismin fa'ilin wa ismul maf'ulin. Dan al itu memasuki kepada isim fa'il ataupun isim maf'ul. Bisyartin alla yurada biha al-ahdu awil jinsu. Dengan syaratnya alla yuradu biha, tidak bermaksud, alnya itu tidak bermaksud sebagai al-ahdiyah maupun al-jinsiyah. Seperti contohnya, akrimu al-mukrama, akrim ya, akrimil mukrama dhaifahu. Ini fi'il amar ya, yang artinya akrim, muliakanlah, al-mukrima dhaifahu, muliakanlah orang yang memuliakan tamunya. Ai alladhi yukrimu dhaifahu. Nah, al-mukrama, lafaz al-mukrama, alnya ini mengandung isim mausul alladhi. Aslinya adalah akrim alladhi yukrimu dhaifahu. Tetapi bisa juga dikasih al menjadi al-mukrama dhaifahu. Al-mukrima dhaifahu. Oke. Selanjutnya, fa in urida biha al-ahdu. Apabila alnya ini dimaksudkan untuk sebagai al-ahdiyah, al yang berfungsi al-ahdiyah. Seperti contoh unsuril mazluma, tolonglah orang yang terzalimi itu. Ya. Kanat harfan ta'rifin la mausuliyah. Nah, apabila alnya ini dimaksudkan untuk al-ahdiyah, seperti contoh al-mazluma, tolonglah orang yang terzalimi itu, maka alif lamnya itu bukan termasuk al-mausuliyah. Tetapi itu adalah al yang ya sudah dikhususkan, tolonglah orang yang terzalimi itu. Maksudnya itu orangnya ya sudah jelas itu gitu.
Kemudian yang ketiga, wa in kanat mausuliyatan fasilatuha as-sifatu ba'daha. Apabila alnya ini mausuliyah, mengandung isim mausul, fasilatuha sifatun ba'daha, maka silah mausulnya itu berupa sifat sesudahnya. Di annaha fi kuwatil jumlah fahiya syibhu jumlatin. Oke, karena keadaan yang seperti ini serupa dengan menyerupai jumlah. Lidalalatiha ala zaman wa raf'iha fa'ila au na'ibuhu zahiran au mutmaran. Dikatakan menyerupai jumlah karena ada beberapa alasan. Yang pertama yakni menunjukkan keterangan waktu, lidalalatiha ala zaman, menunjukkan keterangan waktu. Kemudian yang kedua, wa raf'iha al fa'ila au na'ibahu, memiliki fa'il yang rafa, fa'il atau naibu fa'il yang rafa, yang dohir maupun mutmar. Fadzahiru nahu akrimil mukrama abuhu dhaifahu. Yang contohnya yang isim dohir yakni akrim al mukrima abuhu dhaifahu, muliakanlah orang yang memuliakan orang yang ayahnya, muliakanlah orang yang ayahnya itu memuliakan tamunya. Gitu. Berarti yang disuruh dimuliakan itu adalah ayahnya. Kemudian yang mutmar contohnya akrim al mukrima dhaifahu, akrim al mukrima dhaifahu, muliakanlah orang yang tamunya ini dimuliakan. Tetapi ini tidak disebutkan siapa yang memuliakannya, tamunya. Siapa yang memuliakan tamunya ini, tidak seperti yang dohir tadi, bapaknya. Baik, kita lanjutkan. Wal i'rabu annama huwa li alfa hiya fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarin wa yuzharu i'rabuha ala silatuha. Dan i'rabnya al ini pada mahal rafa atau nasab atau jar dinampakkan i'rabnya kepada silahnya. Jadi i'rabnya ini dinampakkan kepada silahnya. Fasilatuha wasilatuha la i'raba laha, tetapi silah ini tidak memiliki i'rab. As-silatu la mahala laha minal i'rab. Warraf'u wan nasbu wal jaru allawati yalhaqunaha. Dan rafa, nasab, jar yang menempel pada i'rab innama hunna asaru mahalli. Innama hunna asaru mahalli, hanya menerima bekasnya saja, bekas atau limpahannya, limpahan dari al minal i'rab, dari i'rabnya, begitu. Wa in kanat as-sifatu al-waqi'atu silah li al-mausuliyah fi quwwatil fi'li wa marfu'ihi. Dan apabila sifat yang dijatuhkan terhadap silahnya al-mausul ini berkekuatan sebagai fi'il dan marfu'nya itu maksudnya maf'ul atau naibu fa'il ya, fi'il dan maf'ul atau naibu fa'ilnya husna atful fi'li wa marfu'ihi 'alaiha, maka sifat tersebut boleh diwakili sebagaimana fi'il dan marfu'nya. Seperti contoh dalam Al-Qur'an surah Al-Adiyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Nah, lafaz pada Al-Adiyat, wal 'adiyat ini kan isim fa'il ya. Wal 'adiyat ini sudah dianggap mengandung sebagai fi'il dan fa'ilnya, begitu. Oke, amma in kanatis sifatu al-muqtarinatu bi al-sifatan musyabihatan au ismun tafdhilin au sighatan mubalaghatan fa'al ad-dakhilata 'alaiha laysat mausuliyah. Dan apabila sifat yang ditempeli al ini merupakan sifat musyabihah atau isim tafdil atau juga sighah mubalaghah, fa'al ad-dakhilatu 'alaiha laysat mausuliyah, maka alnya ini bukan al mausuliyah. Wa innama hiya harfu ta'rifin, tetapi adalah al yang ta'rif, untuk mema'rifatkan, bertujuan untuk mengkhususkan. Karena sifat ini, sifat tadi, sifat musyabihah, isim tafdil dan sighah mubalaghah, tadullu ala subuti, menunjukkan kepada ketetapan. Fala tushabihul fi'ala min haitsu dalalatuhu ala tajaddudi, maka keadaan seperti ini tidak bisa menyerupai fi'il karena maknanya bisa selalu diperbarui. Dalalatuhu ala tajaddudi. Fala yasihu an taqa'a silatan lil mausulin kama yaqa'ul fi'li. Dan demikian sifat-sifat tersebut atau isim tafdil, sighah mubalaghah, sifat musyabihah tidak dapat menjadi silah mausul.
begitu. Itu tadi penjelasan tentang al-mausuliyah. Yang selanjutnya yakni ta'riful adad bi al, memakrifahkan bilangan dengan al. Oke, langsung saja. In kana al-adadu mufradan yu'arrafu kama yu'arrif. In kana al-adadu mufradan yu'arrafu kama yu'arrafu sairul asma'i. Apabila bilangannya ini mufrad, maksudnya mufrad ini bukan murakkab begitu ya, bukan yang mufrad musanna, tetapi mufradnya ini bukan yang tersusun, bukan yang berbilang. Kama yu'arrafu sairul asma'i, i'rabnya seperti isim-isim yang lain, seperti contoh al-wahidu wal isnani was salasatu wal ashiratu. Jadi seperti biasa. Wa in kana murakkaban adiyan yu'arrifu juz'ul awal. Dan apabila murakkab adadi, bilangannya ini murakkab adadi atau belasan ya, murakkab adadi itu yu'arrafu juz'ul awal, maka yang dimakrifahkan adalah kata yang pertama. Contoh al-ahada asyara wa tis'ata asyara. Al-ahada asyara 11, maka yang dimakrifahkan adalah lafaz yang pertama, yang al-ahada, ahada begitu. Kemudian wa in kana murakkaban idhafiyan yu'arrafu juz'uhu tsani. Apabila murakkab idhafi, maka yang dimakrifahkan adalah yang kata kedua. Misru salah satul aqlami, wasittatul kutubi, wa mi'atud dirham, wa alfu ad-dinari. Kemudian wa idza ta'addadatil idhafatu arafta akhiran mudhafin ilaihi. Dan apabila idhofahnya ini berbilang, jadi apabila bilangannya ini ta'addud ya, bercabang, maka yang dimakrifahkan adalah yang mudhaf ilaih yang paling akhir. Seperti contoh khamsu mi'atil alfi, 500.000. Wasab'atul alafid dirhami, yang dimakrifahkan adalah lafaz ad-dirhami. Wasab'atu alafid dirhami, maka yang dimakrifahkan adalah lafaz ad-dirhami. Wa khamsu mi'ati alfi dinarir rajuli, Masya Allah panjang banget. Dan 500.000 dinar orang laki-laki, maka yang dimakrifahkan adalah lafaz yang terakhir, mudhaf ilaih yang terakhir, yakni ar-rajuli. Wasit tu mi'ati alfi dirhami ghulamir rajuli, dan 600.000 dirham ghulamir rajuli, miliknya temannya rajul, temannya laki-laki itu. Maka yang dimakrifahkan adalah yang terakhir, ar-rajul. Kemudian wa in kana al-'adadu ma'tufan wa ma'tufan alaihi yu'arrafu al-juz'ani ma'an. Dan apabila bilangannya itu atau ma'tuf, maka yang dimakrifahkan adalah keduanya. Seperti contoh al-khamsatu wal khamsina rajulan, wasittu wassamanina imra'atan. Jadi yang dimakrifahkan kedua-duanya, al-khamsatu wal khamsina. Oke. Kemudian ini wa minal ulama'i man ajaza ta'rif al-juz'aini fil murakkabil idhafi fayaqulu as-salasatu ar-rijali wal mi'atu al-kitabi. Dan sebagian ulama itu berpendapat boleh memakrifatkan bilangan yang murakkab idhofahnya itu dengan kedua-duanya, memakrifahkan keduanya, seperti contoh as-salasatu ar-rijal wal mi'ati al-kitabi. Wallahu a'lam. Itu tadi adalah bab tentang ta'riful adadi. Semoga bermanfaat. Lanjutkan kepada bab yang selanjutnya, yakni al-mu'arraf bil idhofati. Al-mu'arrafu bil idhofati. Al-mu'arrafu bil idhofati huwa ismun nakiratun udhifa ila wahidin minal ma'arafi as-sabiqi dzikruha. Jadi mu'arraf bil idhofah ini adalah isim nakirah yang ditambahkan kepada suatu lafaz yang telah disebutkan sebelumnya. Fakta sabat ta'rifa bi idhofatihi, maka jadilah makrifat idhofahnya itu jadi makrifat dengan menyandarkan
biidhofatihi dengan menyandarkan. Seperti contoh lafadz kitabun. Ini fi qaulika dalam kalimat hamaltu kitabi wa kitaba aliyin wa kitaba hadzal ghulami wa kitabal ladzi kana huna wa kitabir rajuli wa qad kana qabla al-idhofati nakiratan la yu'arrafu kitabu man huwa. Nah, lafadz kitabun ini sebelum dia diidhofahkan dia bersifat isim nakirah. Kitabun itu adalah isim nakirah karena tidak diketahui kitabnya siapa ini. Nah, jadi harus diidhofahkan. Baik, masuk kepada bab yang selanjutnya yakni al-munada al-maqsud. Munada yang sudah ditentukan maksudnya. Al-munada al-maqsud huwa ismun nakiratun qusida ta'yinuhu bin nida. Jadi munada maksud ini adalah isim nakirah qusida yang menjadi tertentu, menjadi ma'rifah atau tertentu dengan cara penunjukan bin nida, dengan cara penunjukan. Misalnya dengan menunjuk dengan tangan itu bisa. Seperti ya rojulu wa ya tilmidu, ya rojulu. Nah, idza nadaita rojulan wa tilmidan muayyinin fa illam turid ta'yinan ahadin. Dan apabila kamu menunjuk kepada rojulan atau tilmidan tadi yang tertentu, fa illam turid ta'yinan ahadin, tetapi kamu tidak menentukan yang mana, tilmidun yang mana atau rojulun yang mana. Ulta, maka katakanlah ya rojulan wa ya tilmidan. Ya rojulan wa ya tilmidan, bukan ya rojulu ya tilmidu, tetapi ya rojulan wa ya tilmidan. Wa yabqayani fi hadhil halati nakirataini li'adami takhsisihima bin nida. Nah, maka keadaan yang tadi yang ya rojulan ya tilmidan ini masih bersifat nakirah karena tidak ada pengkhususan. Tidak ada pengkhususan dengan ditunjuk, misalnya ditunjuk dengan jari. Oke. Fa inna daita ma'rifatan fala sya'na lin nida'i fi ta'rifiha. Jika kamu memanggil dengan ketentuan atau dengan pengkhususan, maka tidak lagi menjadi ma'rifah. Ya, jadi seperti contoh ya rojulan ya tilmidan tadi tidak menjadi ma'rifah lagi tetapi nakirah karena belum dikhususkan rojulan yang mana, tilmidan yang mana, begitu. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.